ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Muslimun TV sekalian, kita memasuki di pertemuan keempat, yang mana ini merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan ini berkaitan dengan integrasi ilmu dalam kurikulum pesantren Persatuan Islam Bangil ya. Pada pertemuan pertama kita udah membahas terkait dengan sejarah ya. Lalu selanjutnya kita di pertemuan kedua itu mengenal kira-kira step apa saja untuk memahami nas itu ya. Yang selanjutnya yang ketiga bahwa penjabaran dari yang kedua ya. Lalu yang keempat ini apa yang akan kita bahas? Bersama saya ada Ustadz Zul Irfan Hasli. Jadi insya Allah kita akan membahas terkait dengan khususnya Ustadz Abdul Qadir Hasan ya. Beliau merupakan pengarang dari judul buku bernama Kata Berjawab ya. Kalau teman-teman sekalian ya terkait dengan soal tanya jawab lah. Sama seperti soal jawab Hasan, kalau Ustadz Abdul Qadir Hasan punya Kata Berjawab. Mungkin saya langsung saja lempar ke Ustadz Zulirfan. Jadi apa yang dimaksud khususia ini dan apa sebenarnya sih yang mau kita bahas kali ini? Ya, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Terkait dengan Ustadz Abdul Qadir Hasan ya, karena memang poin pembahasan kita adalah integritas ilmu di dalam kurikulum pesantren Persis Bangil. Yang pembuat kurikulum itu adalah Ustadz Abdul Qadir Hasan. Walaupun ada melalui step-step sampai sekarang, melalui step tahzib, yaitu membuang sesuatu yang nggak penting, menambahkan sesuatu yang penting, tapi poin mayornya di dalam kurikulum itu tetap menggunakan apa yang dibuat oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan. Tulisan-tulisan tangan Ustadz Abdul Qadir Hasan masih banyak kita pegang yang terkait dengan materi pelajaran pesantren, diantaranya ilmu istiqaq, usul fikih, kemudian minal wahyi, kemudian ilmu arud tentang syair, kemudian ilmu mustalahul hadis khusus, ada juga yang khusus jarh wa ta'dil, dan ada ilmu mantik. Jadi banyak sekali beliau menulis dengan tulisan tangan untuk kurikulum pesantren Persis Bangil. Nah, tadi poinnya bahwasanya kurikulum itu terkait dengan Ustadz Abdul Qadir karena Ustadz Abdul Qadir yang menyusun pertama kali kurikulum pesantren secara integrasi. Karena pertama kali kemudian pindahnya dari Bandung kemudian ke Bangil, menjadi mudir di pesantren ini adalah Ustadz Abdul Qadir Hasan. Jadi Tuan Hasan itu membangun pesantren, lalu anaknya yang menjadi mudir, yang menjadi direktur, menjadi pemimpin di pesantren ini. Nah, tentu ada sesuatu yang kalau kita pakai bahasa Indonesia itu karakteristis ya karakter tersendiri, atau bahasa Arab itu khosois khususiyah ya, tentang Ustadz Abdul Qadir Hasan dalam metode kurikulum itu. Di setiap kurikulum beliau itu punya metode pengajaran, metode pemikiran. Yang saya lihat kalau secara garis besar sih sama dengan Tuan Hasan, bahwasanya beliau itu radikal, mengakar, sifatnya berakar, yang kemudian kritis. Nah, itu secara garis besar. Tapi kalau kita mau lihat poin-poin kecil, khosois poin-poin kecil, ada satu poin yang kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu di pesantren, yaitu berkaidah. Itu salah satu poin khosois Ustadz Qadir itu adalah berkaidah. Jadi segala sesuatu dibuat kaidah, jadi mudah untuk difikirkan. Jadi contoh umpamanya di dalam ilmu nahwu umpamanya, kita bisa membuat satu kaidah bahwasanya setiap mubtada itu asalnya adalah isim ma'rifah. Walaupun kaidah ini sebenarnya tidak ada di dalam ilmu nahwu, tapi dengan kita melihat poin-poin rata-rata yang dibuat mubtada itu adalah isim ma'rifah, maka kita bisa buat satu kaidah al aslu fil mubtada al ma'rifah. Atau Ustadz Qadir pernah membuat satu kaidah begini di dalam fikih. Karena melihat banyaknya hadis tentang berdiri sambil sedekap itu, iza kana qa'iman fis shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi
Maka Ustadz Qadir membuat satu kaidah itu. Kaidahnya gini, al aslu fi qiyamis shalah al qabd. Jadi hukum asal berdiri dalam salat adalah sedekap. Maka kalau ada dalil yang memalingkan baru kita tidak sedekap. Kalau tidak ada ya tetap kembali kepada sedekap karena dalilnya dalil umum. Jadi metode berkaidah itu yang sering, dan itu saya kira metode di dalam filsafat juga begitu, semua akan dibuat sebuah kaidah. Nah, di dalam ilmu biologi mengkaidahkan binatang yang bersayap kemudian bercakar itu seperti itu adalah unggas. Bahwa itu namanya unggas, itu mengkaidahkan sesuatu. Nah, itu. Di dalam pesantren pengajarannya seperti itu. Bukan hanya di dalam usul fikih, tapi di dalam ilmu nahwu, ilmu shorof, kemudian dalam ilmu-ilmu yang lain. Semuanya dibuat kaidah biar mudah untuk dipikirkan. Nah, selebihnya daripada kaidah itu, karena kaidah itu tidak bisa mencakup seluruh apa yang ada di dalam kenyataan, maka dibuatlah satu poin kaidah di belakangnya. Poinnya adalah illa maddala dalil ala khilafihi. Jadi kalau sesuatu gitu kita buat contoh. Tadi saya bahas mubtada. Mubtada itu hukum asal mubtada adalah isim ma'rifah. Lalu saya tambahkan di belakang kaidah itu illa maddala dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang memalingkan. Nah, karena ada mubtada yang terbuat dari isim nakirah. Ada mubtada yang terbuat dari masdar muawwal. Ya dia bukan isim ma'rifah. Ada berapa ya? Nah, jadi ada pengecualian. Nah, ini salah satu konsep Ustadz Abdul Qadir di dalam metode pendidikan di pesantren itu mengkaidahkan semua ilmu. Nah, itu satu poinnya. Nanti ada poin yang lain lagi. Nah, kita kembali ke Khosois. Salah satu Khosois ini kaidah. Yang kedua, Khosois yang kedua, Ustadz Abdul Qadir itu ketajaman berfikirnya kita bisa katakan istishab. Kembali ke hukum asal. Nah, sebenarnya yang menelurkan ketajaman berpikir ini dari ayah beliau, yaitu Ustadz Hasan. Kalau kita membaca soal jawab itu, maka kita akan menemukan poin-poin yang Tuan Hasan tuh banyak di kias, perbandingan. Kias itu perbandingan. Kemudian ada juga yang di istishab. Jadi ketika membahas sesuatu itu, Tuan Hasan tuh banyak diperbandingkan. Contoh, ketika ditanya sama orang ateis, apakah bisa membuktikan sesuatu membuktikan bahwasannya sesuatu itu ada tanpa dilihat? Beliau menggunakan kias di sini. Ketika menjawab sesuatu itu, dia katakan bahwasanya Anda punya akal, tapi akal itu tidak terlihat. Ya, sama seperti Tuhan. Tuhan itu ada, tapi tidak terlihat. Nah, kemudian itu yang metode kiasnya. Kemudian metode istishab selalu kembali kepada hukum asalnya. Kita tahu sendiri bahwasanya kias itu seperti menghubungkan dua perkara. Satu perkara A, satu perkara B dihubungkan dengan ilat. Nah, ada satu poin lagi, ini kias ya. Ada satu poin lagi yang kita sebutkan istishab, kembali ke hukum asal. Nah, ini yang kemudian Ustadz Abdul Qadir lebih cenderung kepada metode ini. Metode istishab ini ya. Istishab, kembali ke hukum asal. Nah, kita contohkan bapaknya. Kenapa kemudian iblis itu membangkang kepada Allah? Disebutkan khalaqtani min har wa khalaqtahu min tin. Itu karena dia mengkias. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia mengkias dirinya khalaqtani. Dirinya adalah makhluk. Sedangkan Adam adalah makhluk. Kenapa saya disuruh sujud kepada makhluk? Sama-sama makhluk. Ya, sama-sama makhluk. Ini dia mengkias dirinya dengan Nabi Adam. Harusnya poin pentingnya, kata Allah yarham Ustadz Aliga, murid daripada Ustadz Abdul Qadir, poin pentingnya adalah harusnya si iblis ini istishab, dia harus kembali ke asal bahwasanya dia adalah makhluk. Kalau dia merasa makhluk, maka sang Khalik pencipta dia harus dia turuti, walaupun disuruh apapun. Nah, itu. Jadi ini perbedaan antara istishab dan kias. Nah, maka kadang-kadang di pesantren disebutkan kaidah iza sabatan nas batolal kias. Apabila telah tetap sebuah nas petunjuk kepada suatu perkara, maka kias tidak perlu lagi dipakai. Nah, itu. Baik ya. Itu jadi setidaknya ada berapa poin ya yang kita bisa ambil dari, kalau dibilang tadi pemikiran radikal radikal ini bukan yang serem ya. Radikal maksudnya mendasar, ya, berpondasi gitu. Nah, lalu ada berapa pola pikir dari saat Abdul Qadir Hasan, yaitu berkaidah. Lalu dia cenderung lebih menggunakan istishab ya, istishab. dibanding
kias, gitu ya. menghindari kias kebanyakan. Menghindari kias Ya ya. di dalam kata berjawab sangat banyak menghindari kias Ustaz Abdul Qadir Hasan. Baik. Nanti mungkin penerapannya seperti apa, Ustaz? Jadi Ya. kira-kira contoh penerapannya itu. Ya kita contohkan yang biasa kita dicontohkan di pesantren juga ya. Nah, Seperti hadis tentang khamar. Jadi tentang narkoba ya. Kebanyakan kita lihat kalau kita membuka artikel atau kemudian buku-buku fikih di Indonesia ini itu menggunakan kias tentang pengharaman narkoba. Dikias dengan khamar. Nah, tetapi Ustaz Abdul Qadir dalam hal ini tidak menggunakan kias. Dia menggunakan istishab. Nah, saya contohkan bawahnya. kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Haramun. Ya. Jadi kalau kita membaca banyak artikel fikih di internet atau di buku-buku luar, itu ketika pengharaman narkoba itu dikias. Narkoba itu memabukkan, khamar itu memabukkan. Jadi khamar ini sebagai asal, maka narkoba sebagai furu. Dikaitkan dengan ilat, memabukkan tadi. Memabukkan. Jadi ada dua poin. Poin pertama adalah narkoba sebagai cabang, sedangkan poin khamar adalah sebagai asal. Nah, mengaitkan dua poin ini itu menggunakan ilat. Nah, itu yang banyak ditulis di artikel-artikel fikih di Indonesia ini. Nah, tetapi Ustaz Abdul Qadir itu lebih menggunakan istishab. Istishab itu kenapa istishab lebih digunakan oleh Ustaz Abdul Qadir? Karena lebih kuat. Jadi kalau tadi menghubungkan dua perkara, kalau istishab itu di dalam satu nas ada perkara itu. Di dalam satu nas ada perkara itu. Nah, contoh sini. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Memabukkan. Khamrun adalah khamar. Dan setiap khamar adalah haramun. Nah, tidak perlu kepada kias karena sifat daripada narkoba tadi adalah memabukkan, menutup akal. Khamrun itu menutup akal dari kata khamar. Karena dia memabukkan, khamar, menutup akal tadi. Maka dia masuk di dalam poin ini. Karena di sini pakai kata kullu. Kita tahu sendiri ya kata-kata muskirin. Di dalam bahasa Arab ini nakirah. Nakirah itu satu. Menunjukkan jumlahnya satu. Satu yang memabukkan haram. Tapi kemudian satu ini dikaitkan dengan Kullu. kata kullu. Maka setiap satu persatu yang mengharamkan, yang memabukkan, itu adalah khamar. Nah, apa satu persatu yang memabukkan? Ya termasuk juga narkoba. Di situ. Jadi ini lebih kepada istishab bukan kepada kias. Karena kalau menggunakan kias terlalu dini tanpa mengecek hukum asal atau dalil-dalil yang ada, maka akan lemah itu terjadi. Lemahnya kenapa? Ya, contoh sekarang boy. Kalau kita berkias ya. Main bola itu tidak ada hukumnya di dalam Islam, tidak ada nasnya. Ya. Kita kias dengan sesuatu yang juga perkara dunia, main bola perkara dunia. Sekarang bersyair perkara dunia. Di zaman Nabi ada kan? Ya. Bersyair. Kemudian musafir perkara dunia boleh. Artinya kita kias bahwasanya perkara dunia ini adalah boleh. Maka main bola karena dia perkara dunia, ilatnya perkara dunia, maka dia boleh. Tapi bisa dihantam dengan kias lain. Mencuri itu perkara dunia, tidak boleh. Berzina perkara dunia, tidak boleh. Iya. Kenapa tidak dikias dengan sama-sama perkara dunia ini? Maka yang lebih cocok adalah tadi istishab. Nah, inilah yang digunakan Ustaz Abdul Qadir dalam setiap permasalahan. Dia menghindari kias. Karena kias tadi itu menyeberang sebenarnya, menyeberang dari satu masalah ke masalah yang lain. Sementara kias itu dalam satu pokok masalah, nas dan masalahnya. Jadi lebih kuat sebenarnya di metode itu. Fungsinya ilat sebagai dalam penghubung ya. Penghubung ya. Jadi kias itu butuh mencari ilat lagi, ya kan? Apakah melalui metode takhrijul manat, tangkihul manat atau takhikul manat, membutuhkan banyak tenaga sebenarnya dibanding dengan istishab gitu. Kalau ini kita balikkan lagi, ini satu yang memabukkan satu ya. Karena ada kullu jadi setiap ya. Setiap satu persatu yang memabukkan. Sama dengan ini ya. Sama dengan khabar. Nah, ini kalau di dalam mantiknya Ustaz Qadir, ini yang disebut dengan syai'un. Sesuatu. Ini disebut dengan syai'un, sesuatu. Jadi meletakkan isbatu ya kan? Menetapkan sesuatu ini setiap yang memabukkan menjadi khamar.
Nah, itulah hukum. Jadi menghukumi setiap yang memabukkan sebagai khamar dan menghukumi setiap khamar sebagai haram. Nah, itu metodenya. Seperti itulah metode istisab yang ditelurkan di pesantren. Terus dari sini Zat, sini nyambung ke sini gimana Zat? Kira-kira satu paket ini ada paket yang lain, kita menyambungnya gimana? Ya, ini kalau di dalam ilmu mantik namanya qadiyah ya. Yang pertama adalah qadiyah. Ya kan? Qadiyah hamliyah, yang kedua adalah Qadiyah itu apa artinya? qadiyah itu khabaran. Kabar ya? Ya, menghabarkan setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Jadi qadiyah itu khabaran. Menghabarkan setiap yang memabukkan adalah khamar. Nah, qadiyah ini kemudian dijadikan qadiyah seperti qadiyah syartiyah. Maka setiap yang sudah dapat qadiyah pertama tadi, ini disebut dengan premis mayor. Ini premis minornya. Oke. Nah, maka premis mayor sudah kita dapatkan tadi. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Maka premis minornya setiap khamar adalah haram. Nah. Baik, jadi kita udah paham nih ya, ada apa kaitan antara kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Jadi sahabat muslimin TV sekalian, bahwa setiap memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram. Akhirnya setiap yang memabukkan itu haram. Apa gitu Ustaz, kesimpulannya? Ya, artinya narkoba juga masuk dalam yang memabukkan. Nah, artinya nggak perlu disebut itu ya Pak. Tidak perlu pakai ilat lagi, karena dia udah pasti memabukkan ya. Ya, masuk ke dalam situ. Saya memabukkan itu haram. Baik sahabat sekalian, inilah satu contoh ya dari apa yang telah diterapkan oleh Ustaz Abdul Qadir Hasan. Dan ini kita coba merefresh lagi ya. Jadi mungkin ada pola-pola seperti ini yang kadang-kadang sepertinya kadang dilupakan gitu, utamanya dalam penetapan hukum Islam gitu. Nah, di dalam Ustaz Abdul Qadir Hasan sendiri, dalam penyusunan seperti ini yang telah diterapkan kepada santri-santrinya di pesantren ya, pesantren Persis Bangil, termasuk ini Ustaz Zulirfan, juga di saya juga, sampai turun ke tadi Ustaz Aliga Allahyarham, juga salah satu jadi murid yang cerdas dari Ustaz Hasin. Ya. Ustaz Hasin Latif ya. Ini saja mungkin dari saya, sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang masih mengganggu di pikiran, silakan tanya ke kolom komentar, atau bisa juga nanti kita hubungkan dengan link atau nomor yang kita sediakan untuk dapat berkomunikasi lebih lanjut. Terima kasih Ustaz Zulifan atas penyampaiannya. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون